Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami amat bersyukur Tuhan dalam sepanjang hari-hari kami. Satu hal yang kami yakini bahwa Engkau senantiasa bersama dengan kami, walaupun begitu banyak pengalaman yang kami lewati dalam hidup ini. Secara khusus Tuhan, seminggu yang sudah kami lalui, dan hari ini kami berkesempatan untuk duduk di hadapan hadirat-Mu, beribadah kepada Engkau Tuhan. Tak kira kami berada secara fisikal di tempat ini, dan seluruh jemaat yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan dalam ibadah ini, dan secara khusus waktu ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah firman ini kembali meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagian ini, sehingga dapat menyalurkan firman ini dengan baik untuk dapat kami mengerti bersama-sama. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kebaikan, shalom dan selamat pagi semua. Bagi Anda yang ada di rumah, shalom. Seorang yang hebat terkenal sebagai seorang sepak bola, salah satu yang kita kenal adalah Ronaldo, ataupun Messi, ataupun beberapa yang lain. Saya percaya bahwa dia ada di posisi hari ini seorang yang hebat, itu bukan karena tiba-tiba dia jadi seorang pemain bola. Pasti itu berbicara tentang proses. Pasti itu berbicara tentang ada perjalanan. Dan itu sebabnya hari ini kita akan bercakap tentang menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kalau kita bercakap tentang menjadi, itu adalah proses. Itu adalah sesuatu yang harus dilalui untuk menjadi seorang yang bertumbuh. Secara khusus dalam kehidupan, secara kekristenannya. Dia tidak akan menjadi orang Kristen yang baik. Dia tidak akan menjadi seorang Kristen yang kukuh, yang hebat secara imannya. Tiba-tiba, tetapi ada proses. Suatu waktu seorang guru agama Yahudi yang hebat, yang kita selalu kenal di dalam Alkitab, berkata tentang Nikodemus. Dia datang secara diam-diam kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus untuk bertanya, bagaimanakah untuk memperoleh sebuah kehidupan yang kekal. Lalu Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah haruslah melewati proses dilahirkan kembali. Tetapi mendengar itu, Nikodemus menjadi bingung. Dia tertanya-tanya dan berkata, mungkinkah saya yang tua ini boleh kembali kepada rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit daripada orang-orang Kristen pada hari ini pun tidak memahami atau mengerti tentang kelahiran kembali. Dia masih bingung-bingung, dia masih tertanya-tanya, bagaimanakah dia menjadi seorang yang dilahirkan kembali? Nah, dilahirkan kembali menggambarkan masuknya seseorang ke dalam keluarga Allah. Kelahiran kembali bukanlah semata-mata karena kita telah dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayah kita orang Kristen, mak kita orang Kristen, lalu kita menjadi orang Kristen sejati. Itu bukan proses yang disebut menjadi Kristen yang bertumbuh. Ada banyak orang-orang gereja hari ini yang berpikir demikian. Lahir di dalam keluarga Kristen, dia menjadi Kristen. Mak bapaknya Kristen, dia Kristen. Dia merasa bahwa menjadi kekristenan itu adalah sesuatu yang oto. Cukup bila hari Minggu dia datang ke gereja, kemudian hari 1 sampai ke hari 6 itu adalah hari dia. Hari ini, hari Minggu saja boleh bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Tapi hari Senin sampai hari 6, hari ini harinya saya.
Hari Isnin sampai hari 6 bukannya hari Tuhan. Itu adalah hari dia. Dia akan hidup semau-maunya dia. Suka-suka saya lah. Ini hari saya. Bahkan dengan bangganya dia pun mempamerkan apa yang dilakukan di sepanjang minggu itu. Di media sosial misalnya. Perbuatan-perbuatannya yang tidak membahagiakan hati sebenarnya. Yang mendukacitakan hati Tuhan terutama. Bahkan ada gurauan yang berkata bahwa hari Isnin sampai hari 6 adalah seluruh hidupnya dia lakukan dengan kegunaan untuk kepentingan, lalu hari Minggu dia datang untuk bertobat dengan Tuhan. Begitu perjalanan hidupnya. Bahkan lebih parah, bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya sampai bulan 11 adalah bulan-bulannya dia. Lalu bulan 12 dia kembali untuk bertobat. Lepas itu masuk lagi bulan 1 tahun berikutnya, kembali lagi dengan cara hidup yang seperti itu. Syukur alhamdulillah kalau kita diizinkan untuk hidup berikutnya lagi. Kalau esoknya tidak. Kekristenan sejati bukanlah hasil dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Itu disebut oleh Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 berkata, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari manusia, bukan dari turunan manusia, bukan dari kandungan seorang ibu secara manusia, tetapi dia dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Apa maknanya? Walaupun kita lahir daripada keluarga Kristen, tidak mungkin kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau bukan kita benar-benar mengecapi firman Allah dalam kehidupan kita. Mengalami kelahiran kembali adalah sebuah proses melalui firman Allah. Itu yang saya katakan. Menjadi itu bercakap tentang proses. Rasul Petrus berkata, pada saat seseorang dilahirkan kembali dalam Tuhan, keadaannya seumpama seorang bayi manusia yang baru lahir ke dalam dunia. Seorang bayi yang telah dilahirkan sudah tentu orang tuanya mengharapkan agar bayinya dapat bertumbuh dengan baik. Adalah suatu keanehan, adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita, ataupun ada sesuatu yang menjadi masalah bila ada bayi kita ataupun anak kita yang lahir lalu sampai meningkat umurnya 12 tahun tetapi masih lagi baring-baring di tempat tidur. Tentu ini bukan sehat. Tentu ini mengalami masalah fisikal kesehatannya. Seorang bayi yang normal itu melalui proses tahapan demi tahapan dari waktu ke waktu dengan baik sehingga yang akhirnya dia dapat berlari. Yang pertama daripada dia baring, meniarap, merangkak, berdiri, berjalan, berlari dan seterusnya. Ada proses secara normal. Dan ini adalah perkara yang normal dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula dengan Allah Bapa kita. Allah yang kita kenal sebagai penyelamat hidup kita. Dia menghendaki agar kita ini dapat bertumbuh seperti seorang bayi yang tadi itu. Ada proses. Dia mau supaya kita bertumbuh dengan sehat dari hari ke hari untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang dikehendakinya. Nah, untuk mencapai pertumbuhan kehidupan Kristen yang baik, teks ini memberi beberapa langkah yang perlu kita pelajari bersama secara sederhana. Yang pertama, pada ayat yang pertama berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, untuk menjadi seorang Kristen yang bertumbuh dengan baik, hiduplah di dalam kesucian. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Menanggalkan semua tabiat-tabiat yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak mungkin sesuatu tanaman boleh bertumbuh dengan baik jika dia dikelilingi oleh samak duri. Tidak mungkin.
Suatu waktu yang lama dulu, saya ada pengalaman banyak seperti ini karena saya seorang anak petani kan. Saya coba-coba menanam biji durian. Harap-harap satu masa yang akan datang saya boleh menuai hasilnya. Selepas ditanam, saya tinggalkan agak lama. Namun secara diam-diam saya mengharapkan, hati saya mengharapkan agar suatu hari ia akan bertumbuh membesar dan dia menghasilkan buah. Tak tahu bila waktu, 4 tahun akan datang ke 5 tahun. Tetapi saya mengharapkan yang seumpama itu. Namun apakah yang berlaku selepas tahun-tahun berikutnya? Saya datang melawat tempat itu, satu pokok durian pun tidak ada tumbuh di sana. Tidak ada. Apa yang saya nampak di sana adalah semak duri belukar. Tak ada di sana. Ini mengingatkan kita semua di mana Yesus memberi gambaran dalam Injil Matius tentang seorang penabur. Yesus di dalam Matius menjelaskan tentang Yesus memberi perumpamaan seorang penabur benih. Dia berkata adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Sebahagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin membesarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih itu tak bertumbuh karena apa? Karena ada semak duri yang menghimpitnya. Kehidupan seseorang itu tidak mungkin dapat bertumbuh apabila kejahatan-kejahatan itu masih mengelilingi kehidupannya, masih menghimpit kehidupannya. Kita perlu bertanya dalam kehidupan kita, sudahkah saya mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani saya di hadapan Tuhan? Sebagaimana biji yang baru bertumbuh tidak akan mengalami pertumbuhan dengan baik jika rumput, jika akar-akar di sekelilingnya tidak dicabut atau dibuang. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baru dilahirkan, yang baru tahu tentang Tuhan tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik jika faktor-faktor yang merosak pertumbuhan iman kita tidak dibuang. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat 1 dalam teks ini mencatatkan segala kejahatan, segala tipu daya, segala muslihat, segala macam kemunafikan dalam kehidupan kita, segala kedengkian, segala kepura-puraan iman kita di hadapan Tuhan. Jika semua ini kita tidak tanggalkan, jika semua ini kita tidak lucutkan daripada kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Kita masih tetap seperti bayi yang hanya boleh diberi makan air susu. Tidak boleh dapat menikmati, mengecap makanan-makanan yang keras. Kadang-kadang kita betul-betul seperti anak-anak yang hanya seperti bayi yang hanya ingin yang lembut sahaja. Bila firman Tuhan keras kepada kita, mungkin kita akan berkata, esok saya tak akan dengar lagi khotbah. Tengoklah minggu depan saya tidak mau pergi gereja lagi ini. Tahun depan kau tengoklah, saya tidak lagi mau pergi gereja. Ketika kita disentuh oleh firman Tuhan, semakin keras firman Tuhan berbicara kepada kita, kita semakin menolaknya karena kita, kenapa? Karena kita seperti bayi sahaja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan hidup kita dihimpit oleh semak duri kejahatan, perkara-perkara duniawi di dalam kehidupan kita. Saya tidak pasti apakah perkara-perkara yang mungkin menjadi penghambat pertumbuhan kehidupan rohani kita. Tetapi apapun itu, kita harus siap untuk membuang, mencabut dan membakarnya dari kehidupan kita. Mungkin kita masih hidup dalam kepahitan. Mungkin kita masih hidup di dalam kemarahan kita. Kita masih hidup dalam kebencian kita. Kita masih hidup dalam kecemburuan kita. Kita masih hidup dalam dendam kita dan lain sebagainya. Dan semua ini mesti dibuang daripada kehidupan kita untuk mengalami sebuah kehidupan Kristen yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang seterusnya ayat yang kedua.
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya simpulkan itu adalah memiliki kerinduan akan firman Allah senantiasa. Untuk menjadi seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya, dia harus memiliki satu sikap kerinduan akan firman Allah. Dalam ayat ini menuliskan menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Kehidupan kekristenan kita barulah akan mengalami pertumbuhan apabila kita memiliki kerinduan yang terus-menerus akan firman Allah. Kita selalu berkata bahwa firman Allah adalah kebenaran yang memimpin hidup kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Dia adalah cermin itu sendiri. Dia adalah penunjuk bagi kita sendiri. Timotius sudah katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan lain sebagainya, kan? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam kebenaran kehendak Allah ataupun bukan. Kerohanian kita hendaklah diberi makan secara teratur, rutin, setiap hari, bukan sewaktu-waktu. Bukan hanya seminggu sekali untuk menikmati firman Allah. Bahkan mungkin bukan sebulan untuk menikmati firman Allah. Tetapi hendaklah kehidupan rohani kita diberi makan secara rutin dan teratur. Makan secara tidak teratur untuk tubuh jasmani kita ini pun akan memberi dampak yang tak baik. Sewaktu saya belajar di asrama, tentu tidak ada tukang masak. Bukan di asrama yang ada tukang masak. Jadi asrama itu asrama sendiri-sendiri di dalamnya. Kamu makan, makanlah, tidaklah. Bangun pagi jam 5 harus turun renungan pagi, pulang, lepas itu harus turun ke sekolah, jalan kaki ke tempat gedung sekolah, sekurang-kurangnya 20 menit perjalanan atau 15 menit kalau cepat-cepat boleh sampai. Jadi ada waktu-waktu saya tidak sempat makan, sarapan. Bahkan di zaman saya sudah berkeluarga, kadang-kadang saya harus keluar jam 4 subuh, saya mesti ke hutan sana untuk tarik kayu, guna kerbau, pakai kuk kan. Saya harus ke hutan naik gunung, guna torchlight lagi, lari-lari. Saya pulang kembali itu pun sudah dekat jam 7, tidak sempat ikut renungan pagi. Lepas itu pergi ke sekolah, tidak sempat makan. Kalau tidak berbuat seperti itu, yang baju merah tak boleh makan, tak boleh minum susu. Jadi ada waktu-waktu yang disebut sebagai ibadah sentral. Ibadah sentral ini menggabungkan beberapa daerah-daerah di situ, gereja-gereja, satu tempat. Jadi semua pelajar-pelajar teologi itu juga ikut serta. Maka kami ditempatkan satu rumah. Jadi tuan rumah itu sangat sayang kepada semua tetamu, diberi makan. Paginya sarapan, lepas itu jam ini ada makan begitu. Jadi semakan banyak. Karena jarang-jarang seperti itu. Satu waktu saya mengalami kesakitan perut. Jadi ngam-ngam ada di sana, ada rumah sakit, klinik. Maka saya pergi dan berjumpa dengan nurse yang ada di sana. Dia kata dengan saya, Pak, dia kata, kamu ini sepertinya gastrik. Dia bilang, saya bilang, kenapa pula saya gastrik? Cukup makan tadi pagi nih, saya bilang. Bapak macam mana cara makannya? Dia kata. Oh, saya di sekolah, saya bilang, makannya kadang-kadang tengah hari ataupun petang. Ada waktunya dalam sehari 2 kali, 3 kali, tidak teratur. Oh, dia bilang, kamu ada masalah kelainan di dalam perut. Sebab di sekolah kamu tidak makan seperti itu, tiba-tiba ada pola makan yang berbeza. Tidak teratur. Di sini kamu makannya, minumnya pagi banyak, tengah hari dan lain sebagainya. Jadi itu memberi dampak dalam perut kita. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah tubuh jasmani kita saja pun mengalami masalah, mengalami dampak
ketika kita memberi dia makan secara tidak teratur, tidak rutin. Demikian pun dengan kehidupan kita secara rohani. Jangan kita bangga bahwa minggu-minggu yang lalu kita setiap waktu, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Tiba-tiba sebulan kemudian kita tidak merenungkan firman Tuhan dan kita berkata bahwa cukup. Minggu yang lalu saya sudah merenungkan firman Tuhan. Minggu ini janganlah, tidak boleh. Hendaknya kita mengalami satu kerinduan dalam hati kita untuk menikmati firman Allah. Ada haus, ada lapar akan firman Allah setiap waktu. Renungkan firman Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita. Kita renungkan hati kita. Apakah selama ini saya juga merindukan firman Allah? Ataupun saya sudah merasa bahwa cukup minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Untuk kita simpan sebagai bekal makanan rohani kita sepanjang waktu. Monyet lain kan, kalau monyet dia makan-makan dia simpan di sini. Disimpan, tahu monyet? Monyet kalau makan-makan kalau banyak, dia sudah kenyang dia simpan di sini. Saya tidak apa tabung di sini dia. Nanti suatu waktu kalau dia lapar duduk pergi sana aja kasih keluar, pakai makan lagi. Tapi kita tidak ada stok seperti itu. Apa yang kita nikmati cukup hari ini, setiap waktu. Yang seterusnya. Menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ayat yang keempat dan ke-8. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakannya sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saya mengambil satu poin di sini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus yang untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan. Ini berbicara tentang hidup di dalam persekutuan dengan Allah yang lain, keluarga Allah yang lain. Hidup bersama-sama di dalam persekutuan umat-umat keluarga Allah yang lain. Di tempat saya belajar, saya selalu banyak ilustrasi ini, ada banyak pengalaman, 8 tahun. Kami biasa menggunakan tungku api, tidak ada gas. Syukur-syukur ada kompor. Tahu kompor kah? Kompor itu guna minyak tanah, betul. Jocelyn tahu ini kompor. Kompor ya kami pakai kompor. Jadi syukur-syukur ada kompor. Zaman itu pun saya tak boleh terbeli kompor. Saya tak tahu berapa harganya karena saya tidak punya. Jadi ada tungku api. Tungku api itu bukan sembarang tungku api. Betulkah tungku? Tempat masak, tungku api yang guna kayu api punya. Jadi mereka buat itu dari tanah liat. Mereka jadikan itu dari tanah liat, seumpama ini besarnya, lalu ada lubang di situ, lalu di sini ada lubang, di sini ada lubang untuk masukkan kayu. Jadi tak perlu tiup-tiup lagi. Kalau sudah hidup, tak perlu tiup-tiup. Dia akan menyala sendiri. Jika kita keluarkan api yang sedang marak itu, kalau batang-batang kayu simpankan di dalam, jika kita keluarkan api daripada kesatuan di dalam itu, tidak lama kemudian dia akan terpadam. Kamu tarik dari dalam, kamu simpan di luar,
lama-lama dia akan terpadam. Tetapi masuk lagi balik, tak lama betul-betul dia menyala, sebab panas di dalam. Ada kesatuan di dalam. Demikian pun dengan kehidupan kita, ini yang ingin saya gambarkan. Kita tidak akan dapat hidup dan terbakar dengan semangat jika kita mengasingkan diri kita dari kelompok anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang lain. Iman kita secara perlahan-lahan akan mengalami kesejukan. Cahaya api kita, semangat kita secara perlahan-lahan menjadi redup dan akhirnya akan terpadam. Jangan kita merasa bangga bahwa satu waktu yang dulu kita bersemangat berapi-api dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, lalu kita coba-coba untuk mengasingkan diri kita daripada orang-orang percaya yang lain, dan kita pun yakin bahwa kita masih tetap percaya kuat dalam iman kita. Jangan. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 25 menegaskan bahwa janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, kata firman Tuhan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Tidak boleh menjauhkan diri. Walaupun saya tidak ikut ibadah, walaupun saya tidak ikut apa-apa, saya sendiri di rumah, saya renung firman Tuhan. Saya tadi dengar khotbah yang lain pun, saya ada Alkitab di rumah, saya simpan baik-baik. Tidak boleh. Tetapi Allah berkata, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan menjauhkan diri kita. Jangan coba-coba mengasingkan diri kita daripada persekutuan orang-orang percaya yang lain. Karena ada waktunya kita akan menjadi dingin secara rohani kita. Ada waktunya kita akan menjadi sejuk dalam kehidupan rohani kita. Dan itu yang disebut oleh Wahyu menjadi suam-suam kuku dalam kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang kelima di sana, biarlah kamu juga dipergunakan. Artinya setiap orang hendaklah menjadi bahagian daripada jemaat, lalu berperan dalam jemaat itu sebagai alat untuk membangun sesebuah gereja. Bertanggung jawab bersama atas keutuhan pertumbuhan gereja di mana dia berada. Jadi kita berada dalam kelompok gereja itu bersama-sama, ada peranan kita bersama-sama untuk membangun, ada tanggung jawab kita untuk membangun, menjaga keutuhan sesebuah gereja. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, ketika kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, itu memberi dampak pada kehidupan kita. Ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya garis bawahi di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu memberitakan. Pertumbuhan iman Kristen hendaklah terlihat dalam kehidupan keseharian kita. Sekali lagi ayat yang ke-9 berkata, supaya kamu memberitakan. Saya coba baca dalam Alkitab Visi Borneo berkata, mengistiharkan. Supaya kita ini dapat mengistiharkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah yang disebut oleh kita sebagai gereja. Gereja itu secara spesifik berbicara tentang kita sebagai orang-orang Kristen yang telah lama hidup dalam kegelapan lalu dipanggil keluar dan hidup di dalam terangnya yang ajaib itu. Mengistiharkan merupakan sebuah sikap di mana kita menyaksikan, memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Tidak mungkin kita berkata bahwa saya adalah orang Kristen yang sudah bertumbuh, mengalami pertumbuhan secara rohani, tetapi tidak memberi dampak kepada orang lain.
tidak menjadi kesaksian kepada orang lain, tidak dapat mengisytiharkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Seseorang yang menjadi orang Kristen yang bertumbuh pastilah dapat menjadi kesaksian kepada banyak orang. Tidak benar jika kita berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menjadi umat kepunyaan Allah, orang yang beroleh belas kasihan Allah, tetapi tidak pernah memberitakan perbuatan-perbuatan kebesarannya, tidak pernah mengisytiharkan perbuatan-perbuatan kebesarannya, tidak pernah menjadi kesaksian yang baik kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kita harus selidiki hidup kita. Kita harus merenungkan hidup kita. Selama tahun-tahun kita menjadi orang Kristen, benarkah saya telah mengisytiharkan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan saya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan? Dunia di mana kita ada hari ini tidak semakin baik, tapi semakin rusak. Mungkin ada orang yang membantah saya. Tidaklah pastor, dulu-dulu kami punya handphone bukan begini. Handphone kami dulu-dulu tidak secanggih hari ini. Yang hanya begini saja. Dulu tidak hebat. Kalau pastor cakap tahun-tahun ini semakin tidak baik, ya tipulah. Semakin baik sudah ini. Sekarang sudah masuk 5G sudah, semakin baik. Duniawi memang nampaknya baik seperti itu. Tetapi apakah kehidupan kekristenan kita semakin baik atau tidak? Kita perlu tahu dan kita perlu renungkan. Jika kita sudah menjadi orang Kristen, mungkin 20 tahun, 30 tahun. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang sudah bertumbuh ataupun bukan? Kita harus menyelidiki diri kita. Jika tidak, kita harus kembali. Kesimpulan, gereja yang bertumbuh dimulai daripada kesucian hidup kita. Kita perlu renungkan, saya sudah hidup dalam kebenaran Allah ataupun bukan? Masih ada kejahatan-kejahatan yang masih mengikat saya dalam kehidupan saya? Hiduplah dalam kesucian, memisahkan diri kita daripada kenajisan dunia ini. Orang Kristen yang bertumbuh memiliki sikap hati yang senantiasa merindukan firman Allah, merasa haus dan lapar akan firman Allah, sehingga firman itu menjadi makanan rohaninya secara rutin, teratur dalam kehidupannya. Dia hidup dalam komuniti gerejanya secara aktif dan bertanggung jawab dalam membangun kerukunan dan pembinaan dalam jemaatnya, serta memancarkan kesaksian-kesaksian hidupnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Dan doa saya dan doa kita bersama, supaya gereja kita di sini mengalami kehidupan kekristenan yang bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran ini. Hamba-Mu baru sahaja berhenti berbicara dari bagian ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam hati kami sekalian, supaya kami dapat mengerti, kami dapat melihat, mengevaluasi perjalanan kekristenan kami. Apakah tahun-tahun hidup kami setelah kami mengklaim diri kami sebagai orang Kristen, sudahkah kami mengalami pertumbuhan secara rohani dalam kekristenan kami? Ataukah kami masih lagi seperti bayi yang masih kecil, belum menuju kepada kedewasaan? Tuhan, tolong kami, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Mungkin masih ada banyak hal-hal yang masih mengikat kami, kejahatan-kejahatan dunia, kenajisan-kenajisan dunia yang masih lagi membelenggu hidup kami. Kami ingin dilepaskan daripadanya. Kami ingin hidup dalam kekudusan. Beri kami hati yang rindu akan firman Allah, haus, lapar dengan firman Allah setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, tetapi secara teratur, rutin untuk menikmati firman Allah. Ajar kami Tuhan hidup dalam komuniti kami, tanpa memisahkan diri kami, sehingga di saat kami merasa dingin secara rohani kami boleh dihangatkan bersama
Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi orang-orang yang dapat menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami sekalian. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.